Halo semua, aku Mila dan rekanku Halimah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Kamu tahu nggak siapa itu Vygotsky? Siapa tuh Mil? Kasih tahu dong. Oke deh, Lev Semenovich Vygotsky atau yang biasa dikenal dengan Vygotsky, ia merupakan seorang ahli psikolog yang berasal dari Rusia. Wah, ternyata Vygotsky seorang ahli psikolog ya. Iya, nah setelah kita mengenal siapa itu Vygotsky, yuk kita simak teori apa saja yang dikembangkan oleh Vygotsky dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Nah, Vygotsky itu mengembangkan teori konstruktivisme sosial dalam pembelajaran matematika, Mil. Apa itu teori konstruktivisme sosial? Teori konstruktivisme sosial ialah terbentuknya kognitif anak setelah melakukan interaksi sosial, dan Vygotsky percaya bahwa dengan interaksi sosial dapat membantu seseorang dalam memperoleh pengetahuan. Terus, apa aja sih faktor-faktor yang terjadi pada teori konstruktivisme Vygotsky? Vygotsky berfokus pada interaksi sosial, dan interaksi sosial ini fokus kepada 3 faktor. Yuk kita belajar bersama-sama. Faktor pertama, budaya. Dalam budaya ini dapat mempengaruhi proses belajar anak. Anak-anak belajar melalui interaksi dan kerjasama dengan orang lain maupun lingkungannya. Faktor kedua ada bahasa. Bahasa merupakan hal yang penting bagi anak dalam berinteraksi, berkontribusi dalam memberikan pemahaman pengetahuan yang ia miliki. Dan faktor ketiga ada Zone of Proximal Development atau yang biasa disingkat dengan ZPD. ZPD ini merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah, di mana kemampuan ini akan menjadi matang apabila berinteraksi dengan orang dewasa atau berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Lalu, bagaimana sih penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran di kelas? Vygotsky memiliki 4 prinsip dalam pembelajaran di kelas. Yuk kita belajar bersama lagi. Prinsip pertama ialah pembelajaran interaktif setting kooperatif. Dengan pembelajaran ini, anak memperoleh pengalaman secara langsung melalui kerja kelompok. Prinsip kedua, cognitive apprenticeship, ialah proses di mana anak belajar tahap demi tahap untuk memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan ahlinya. Prinsip ketiga ada Zone of Proximal Development atau yang biasa kita kenal dengan ZPD. Ialah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. Prinsip terakhir ada scaffolding, ialah metode pembelajaran dengan memberikan dukungan seperti memberi petunjuk, dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pembelajaran, sehingga anak dapat memecahkan dan menyelesaikan tugasnya dengan sendiri. Sekarang kita sudah tahu nih mengenai faktor dan prinsip teori konstruktivisme Vygotsky. Iya nih, sekarang yuk kita lihat kegiatan pembelajaran matematika anak usia dini seperti apa sih yang menerapkan teori konstruktivisme Vygotsky. Pada video kali ini, kita akan menggambarkan bagaimana pengimplementasian teori Vygotsky dalam pembelajaran di kelas. Dalam video ini terlihat bahwa guru sedang memberikan arahan kepada anak-anaknya untuk membuat kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang, di mana mereka harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi minggu lalu, yaitu tentang pembagian bilangan. Hal ini seperti yang diterapkan pada teori Vygotsky tentang interaktif setting kooperatif. Setiap anak akan menyampaikan hasil pendapatnya kepada anggota kelompoknya, begitu juga dengan sebaliknya, atas apa yang telah mereka pahami mengenai materi minggu lalu. Wah, dalam video ini terlihat salah satu penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran di kelas, yaitu scaffolding, di mana guru memberikan bantuan kepada anak di tahap-tahap awal pembelajaran dengan memberikan petunjuk, peringatan, maupun dorongan dalam menguraikan masalah mengenai urutan bilangan,
Sehingga saat guru memberikan tugas kepada anak, anak mampu memahami dan mengerjakan tugas sendiri. Dan video ini memperlihatkan kepada kita bahwa salah satu penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran di kelas yaitu ZPD, Zone of Proximal Development, di mana guru memberikan sebuah lembar penilaian tentang pembagian bilangan melalui kegiatan konkret yang sudah diberikan pada aktivitas-aktivitas sebelumnya, dan pada aktivitas ini anak akan memecahkan masalah dengan individu maupun dengan teman-temannya. Hal ini akan memudahkan anak untuk berinteraksi dalam memecahkan suatu permasalahan bersama.